Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Terpujilah Allah, sumber kasih yang memelihara kehidupan kami di dalam kebaikan dan sukacita. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami senantiasa menerima kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan dengan kasih-Mu kami mau menjalani hari-hari kami, dan kiranya di dalam kebaikan, di dalam perbuatan yang baik, kami boleh tetap teguh untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan, firman kehidupan yang kami dengar, meneguhkan dan menguatkan kami untuk tetap setia di dalam kasih setia-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan kita pada hari ini dari Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, amang inang yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk merenungkan ayat yang sering, yang terkenal, namun kerap kali juga kita lupakan atau sering kali sulit kita jalani. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ayat ini muncul dalam konteks atau ketika murid-murid berselisih tentang siapa yang terbesar. Mereka mengikut Yesus tetapi masih memikirkan kedudukan dan kehormatan. Mereka berpikir bahwa menjadi murid Yesus berarti menjadi orang yang penting, yang mendapatkan posisi yang terbaik atau yang tinggi. Tetapi Yesus membalikkan pemahaman itu. Ia berkata bahwa dalam kerajaan Allah yang terbesar adalah yang mau menjadi hamba. Dan yang sebagai teladan utama adalah Yesus itu sendiri. Yesus berkata bahwa ia sendiri datang untuk melayani dan memberikan nyawanya. Saudara-saudari, Yesus mengubah cara pandang kita tentang posisi atau tentang keagungan. Di dunia ini kerap kali kita diperlihatkan dengan anggapan bahwa yang besar bila ia memiliki kekuasaan atau kehormatan. Semakin banyak pelayannya, semakin tinggi status seseorang. Tetapi Yesus justru menunjukkan bahwa ukuran keagungan di mata Allah bukanlah seberapa banyak orang yang melayani kita, tetapi seberapa besar kita melayani orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu, namun ia memilih lahir di kandang domba. Ia hidup sederhana dan menghabiskan waktunya bersama orang-orang yang terluka, yang dianggap hina dan yang tersisih. Inilah teladan yang Yesus berikan kepada kita. Pada hari ini kita diajak, yang terkadang kita tanpa kita sadari, kita juga melihat seperti murid-murid Yesus. Ketika kita ingin selalu dipandang, dilihat, dipuji, dihormati, dilayani, dianggap lebih rohani, dianggap lebih baik, atau dianggap lebih dihargai dari orang lain, superior. Tapi Yesus berkata, kalau kamu mau menjadi besar, jadilah hamba. Bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang pelayanan. Melayani bukan tentang kelemahan, tetapi tanda kedewasaan hidup di dalam Allah. Orang yang benar-benar kuat adalah orang yang bisa merendahkan dirinya untuk mau memberikan yang baik, untuk mau menolong orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diajak untuk
melayani yang artinya juga memiliki empati atau kepedulian. Ketika Yesus melayani, ia tidak hanya berkhotbah, ia tidak hanya mengajar, ia menyentuh orang tersebut. Ia memberi makan mereka yang lapar. Ia mendengarkan dan menguatkan yang putus asa. Pelayanan Yesus sangat praktis dan realistis dan nyata dalam kehidupan. Melayani tentu saja bukan hanya di mimbar, bukan hanya dalam posisi-posisi atau kekuasaan tertentu, bukan hanya tentang sesuatu yang besar yang mungkin kita bayangkan. Tetapi pelayanan dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh dan tulus. Dan itu bisa terlihat di dalam cara kita bekerja dan menghadapi orang lain. Bisa jadi juga pelayanan tentang menyapa orang yang sedang sendirian, menyapa keluarga kita, menyapa saudara-saudari, memiliki telinga yang mau mendengarkan cerita orang yang sedih, memiliki kepekaan untuk hadir bagi mereka, membantu orang tua tanpa kita suruh, adanya kesadaran untuk berarti bagi orang lain, mengunjungi orang yang sakit, memberikan penguatan dan penopangan, serta mendoakan teman-teman yang berada di dalam pergumulan, yang hatinya di dalam kelemahan, dan kita hadir untuk menguatkannya. Bisa juga di dalam mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Seringkali kita menunggu kesempatan besar untuk melayani. Seringkali kita beranggapan bahwa melayani harus dalam panitia atau dalam ketua atau dalam hal-hal yang besar. Tetapi Yesus memanggil kita bahkan di dalam hal yang sederhana, di dalam kesabaran, di dalam kesetiaan, di dalam ketulusan, dan bahkan di dalam sikap mau mengampuni. Kerajaan Allah dibangun oleh orang-orang yang mau melayani dalam ketenangan, yang tanpa disorot, tanpa pujian, tetapi penuh dengan hati yang kasih untuk mau memberikan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kiranya kita boleh melihat pelayanan sejati adalah selalu memperlihatkan kesungguhan hati bagi orang lain, meskipun juga dipraktikkan dalam kerelaan berkorban. Yesus berkata bahwa ia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan. Ini berarti pelayanan Yesus tidak hanya berupa tindakan kecil, tetapi ada pengorbanan, ketulusan, kerelaan untuk boleh menjadi berkat terbesar bagi orang lain. Hal ini mengajarkan kita bahwa pelayanan yang sejati, begitu juga di dalam pekerjaan kita, ada hal-hal yang boleh kita berikan, korbankan atau luangkan, seperti waktu, tenaga, kenyamanan, bahkan mungkin dana ataupun diri kita sendiri. Kita tidak bisa melayani jika tetap ingin selalu diprioritaskan. Kita tidak bisa melayani jika selalu ingin merasa menjadi lebih utama atau lebih penting, selalu mendapat kenyamanan atau selalu merasa ingin dihargai. Tetapi banyak orang yang ingin melayani Tuhan dan tidak mau berkorban. Justru sebaliknya, Yesus memanggil kita untuk mendompleng, untuk mendobrak pemikiran kita dan melihat pelayanannya serta mengikuti jejaknya. Jika Yesus telah menjadi teladan, rela bahkan sampai serendah itu untuk kita, bukankah kita juga dikuatkan untuk boleh menjalani hari-hari kita di dalam pelayanan, di dalam kesungguhan, ketulusan, dan mau berkorban untuk melayani sesama? Dan kiranya kita juga melakukannya di dalam rasa syukur, melayani dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah. Ada orang yang melayani atau bekerja dengan terpaksa. Ada orang yang melayani karena ingin dilihat. Ada orang yang bekerja dan melayani karena ingin dibayar. Ada juga yang melayani tetapi hatinya bersungut-sungut dan tidak tulus. Tapi Yesus memperlihatkan kita untuk boleh menyadari diri kita di dalam kesungguhan iman kepadanya, bahwa kita melayani dengan kasih dan ketaatan penuh. Kita melayani bukan untuk mendapatkan pahala,
bukan untuk mencari pengakuan, dan bukan untuk mendapatkan posisi, melainkan kita melayani karena kita didorong dari rasa syukur karena telah lebih dahulu menerima pelayanan, pengampunan dari Yesus Kristus. Kita diampuni, kita diselamatkan, dan kita dipulihkan bukan karena jasa kita, tapi karena anugerahnya kepada kita. Dan sebagai respon atas kasih anugerahnya itu, kita melayani dengan hati yang penuh ucap syukur dan tidak berbelit-belit dan tidak dalam sungut-sungut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada akhirnya kita diajak untuk boleh di dalam hati yang penuh sukacita dan syukur. Membuat pelayanan kita menjadi lebih ringan meskipun ada hal-hal berat, tantangan yang kita hadapi. Tetapi di dalam rasa syukur membuat kita boleh memandang kebaikan, ketaatan, dan kesetiaan di dalam Tuhan. Hati yang bersyukur membuat kita melayani bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta dan kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang berasal daripada kasih. Ia memimpin dengan memberi teladan. Ia menjadi raja dengan menjadi hamba. Ia memerintah dengan melayani. Dan kiranya Tuhan mengajak kita pada hari ini untuk bertanya dan merenungkan pada diri kita sendiri. Apakah hidup kita mencerminkan Yesus yang mau melayani? Apakah kita lebih suka dilayani atau kita lebih suka melayani? Dan bagaimana itu semua menguatkan kita menjadi gereja yang dikenal bukan karena gedung yang indah atau ibadah yang meriah, tapi karena kasih dan kerendahan hati dalam melayani sesama. Tuhan menguatkan kita untuk hidup di dalam cinta kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan pemeliharaan-Mu kepada kami. Di dalam firman-Mu kami boleh dikuatkan bahwa Tuhan Allah begitu amat baik kepada kami. Dan kami bersyukur akan kebaikan itu dan kami boleh mengingat bahwa dalam mengikut Engkau kami diajak untuk hidup di dalam pelayanan atau hidup di dalam melayani. Melayani bukan untuk posisi, melayani bukan untuk menjadi lebih hebat dari yang lain atau membuat yang lebih spektakuler dari yang lain. Tetapi melayani adalah didorong dari hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar di dalam Tuhan, sehingga yang terjadi adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhanlah yang menguatkan kita di dalam cinta kasih-Nya untuk turut serta berpartisipasi di dalam perbuatan-perbuatan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.